terkait perlakuan ya, perlakuan yang diberikan guru-guru senior, guru-guru PNS, baik itu yang sudah lama mengabdi atau baru mengabdi, karena perbedaan status membuat timbulnya pengkastaan. Jadi ada kasta perbedaan perlakuan dari anak sekolah, dari teman-teman sejawat terhadap guru-guru honor ini. Jadi terkadang mereka merasa tersingkirkan. Nah, itu yang membuat kawan-kawan honor ini merasa kecil hati. Tugas kita sama, kerjaan kita sama, bahkan beban kerja kita lebih banyak. Tapi terkadang upah ataupun penghargaan yang diberikan oleh pemerintah itu jauh di bawah kata layak ya. Dengan penghasilan seperti itu, maaf, itu uang jajannya saja untuk para pejabat kita sekarang ini 350.000, bisa kita bayangkan. Itu diterima 3 bulan sekali, 3 bulan sekali 90 hari. Jadi bisa dibagi 350 dibagi 25 hari. Alhamdulillah untuk sampai sekarang pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Pendidikan Kota Palembang telah menganggarkan bantuan insentif untuk guru-guru dan pegawai honorer, baik itu kategori 2 maupun non kategori 2. Tapi itu belum keseluruhannya, hanya yang masuk dalam data-data yang ada dalam Dapodik. Alhamdulillah merasa sangat bersyukur, terima kasih kepada pemerintah Kota Palembang, kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang yang telah memperjuangkan kesejahteraan kami. Kami minta Kota Palembang untuk lebih meningkatkan lagi insentif yang kami terima. Untuk K2 itu 1 juta per bulannya, dan untuk non K2 itu dibagi 2, yang 1 juta non K2 tahap 1 750.000, untuk yang non K2 tahap 2 itu semuanya dapat membantu kehidupan kawan-kawan sekarang. Mereka sudah terhambat, telat lah ya, karena itu yang dinantikan tiap bulan. Oke. Guru honor baik itu K2 maupun non K2 diperkirakan sekitar 1.500-an lah ya, karena untuk honor K2 itu sekitar 389 yang terdata di database. Harapan para guru honorer khususnya Kota Palembang di Hari Guru Nasional ini, kami berharap kepada pemerintah untuk lebih memperhatikan nasib guru honor agar lebih baik dari tingkat kesejahteraan maupun status. Seperti kita ketahui bahwa kondisi guru honor sekarang ini sangat memprihatinkan, karena gaji yang didapat itu bisa dikatakan kurang layak. Gaji yang diterima itu berdasarkan jam yang mereka ajarkan. Kalau di sekolah itu 35.000 1 jam, kalau guru 10 jam itu sekitar 350.000 per bulan. Jadi kalau 350.000 dibayar 3 bulan sekali sekitar 1 jutaan, 1.050.000. Nah, ini oleh guru-guru honor. Kami berharap juga penerimaan CPNS baik dari jalur umum maupun jalur khusus, kami minta untuk guru honor ini diangkat tanpa tes, karena pengabdian kami sudah beragam. Ada yang 35 tahun, 20 tahun, paling kecil itu adalah 15 tahun. Jadi kami mohon di Hari Guru Nasional ini, kami minta untuk dihargai jasa-jasa kami mencerdaskan anak bangsa. Kepada pemerintah, melihat kondisi sekarang, bahwasanya penerimaan guru-guru itu didominasi oleh fresh graduates, dan itu menimbulkan kecemburuan. Karena apa? Kami sudah mengajar puluhan tahun, jadi pengalaman kami mengajar tidak usah dilakukan lagi. Jadi hanya mungkin itu saja yang kami minta. Ya, dengan kondisi pendapatan yang sangat minim, sedangkan kebutuhan hidup untuk para guru honor itu kebanyakan guru honor yang laki-laki itu mencari pekerjaan sebagai ojek online. Kondisi ini mereka tekuni apabila jam mengajar mereka sudah habis atau selesai. Jadi mereka pulang, ganti baju, ya langsung bekerja online.
Untuk ibu-ibu juga, ibu guru-gurunya banyak yang berjualan, apakah itu berjualan makanan, berjualan pakaian, sistem kredit, itu mereka lakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kalau melihat dari kesejahteraan, kami rasa sangat kurang, tapi kami bertahan itu karena jiwa kami, basic kami adalah guru dan tenaga pendidikan. Kami bekerja mencerdaskan anak bangsa dengan seluruh kekurangan yang kami miliki. Kami ikhlas mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan harapan pemerintah menghargai keikhlasan kami ini dengan mengangkat kami semua menjadi pegawai negeri sipil atau ASN atau P3K. Mungkin itu saja.